Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Febriati, mahasiswa Institut Darul Quran, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya insya Allah akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah asesmen, bimbingan dan konseling. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan menemani saya hari ini. Untuk silakan Kak, perkenalkan. Halo, kenalin, nama aku Nadia Eka Fitriananda, biasa dipanggil Nabila, dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Institut Darul Quran Jakarta. Oke, Kak Nabila, hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Nabila, kalau boleh tahu ya kan Kak Nabila kuliah di Institut Darul Quran. Nah, asal mula kenapa bisa Kak Nabila kuliah di Institut Darul Quran? Kalau boleh tahu kenapa asal usulnya? Kenapa bisa milih idaku tuh karena ya pertama idaku kan ya tuh ininya Islami ya, berbasis Islami, terus ada tahfiz segala macam. Nah, di idaku ini ada prodi BKPI yang emang ranahnya itu ke masyarakat, terus kesehatan mental, dan emang aku tuh minatnya ke arah sana gitu. Jadi selain kita belajar berpendidikan, berkuliah, tapi masih sejalan nih sama Al-Quran, hadis. Oke, ya. Nah, kan Kak Nabila tadi kan memilih bimbingan jurusan bimbingan dan konseling ya. Nah, selain kegiatan Kak Nabila tuh selain kuliah tuh di Institut Darul Quran apa sih? Kalau misalnya kegiatan aku di idaku, selain berkuliah aku juga masuk organisasi. Salah satunya kalau untuk sekarang ini aku direkomendasikan ke SEMA dari HMP. Jadi sebelumnya aku tuh masuk HMP, BPH, dan dipercayai sebagai sekre. Lalu tahun ini direkomendasikan ke SEMA. Gitu. Nah, Kak Nabila ada kegiatan lain nggak selain kuliah di Institut Darul Quran? Kalau untuk kegiatan lain kan sebenarnya tuh aku kuliah 2 ya. Jadi aku kan ngambil di idaku tuh weekend. Ya. Nah, weekday aku kuliah di kampus satunya gitu. Kuliahnya di mana tuh Kak? Ngambil dua kuliah. Satu lagi di mana? Satu lagi kebetulan aku ngambil di UIN Jakarta. Oh, di UIN Jakarta. Kak Nabila ngambil di UIN Jakarta tuh melalui jalur apa? Aku kemarin melalui jalur mandiri sih, SPM mandiri. SPM mandiri. Kalau boleh tahu, kok bisa sih Kak Nabila berpikiran untuk kuliah dua? Awalnya kan udah masuk idaku ya, jadi sebenarnya tuh nggak ada kepikiran buat nyoba PTN lagi gitu, tapi karena ada salah satu dosen idaku yang benar-benar mendukung saya buat coba lagi lah gitu, ayo coba lagi, kamu punya potensi. Dan akhirnya setelah disemangat kayak gitu ya udah nyoba lagi gitu. Ternyata pas nyoba keterima, lolos. Oh gitu. Nah, kan Kak Nabila kuliah di 2 tempat nih ya, tadi di Institut Darul Quran sama di UIN Jakarta. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih caranya Kak Nabila tuh membagi waktu untuk kuliah di 2 tempat? Sebenarnya kalau dibilang membagi waktu aku juga agak kesulitan ya, karena kan ini posisinya aku kuliah di 2 tempat, terus ya banyak tugas juga, terus aku juga
masuk organisasi juga di idaku. Tapi untuk sekarang ini aku kayaknya masih bisa lumayan mengatasi dengan baik gitu. Karena kan posisinya kayak aku beda semester kan. Jadi di idaku aku semester 4, di UIN aku semester 2 gitu. Oke. Nah, kan Kak Nabila memutuskan untuk kuliah di 2 tempat ya. Nah kan pasti Kak Nabila itu memberitahu orang tua kan untuk kuliah di 2 tempat. Iya. Nah, kalau boleh tahu respon orang tua Kak Nabila gimana? Alhamdulillah kalau misalnya untuk respon orang tua baik sih, karena awalnya juga orang tua emang kepengennya aku di UIN kan, cuma kan karena emang gak keterima, ya udah aku maunya di idaku gitu. Nah untuk respon kemarin lulus sayang juga, jadi orang tua bilang sayang juga kalau misalnya emang gak diambil. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah 2 karena kayak sayang gitu loh kalau misalnya buat ninggalin idaku gitu, karena emang dari awal kan aku udah dari semester 1 terus sampai semester 4 gitu. Sayang kan kalau misalnya harus berhenti gitu. Iya sih. Nah, kalau misalnya Kak Nabila kan kuliah di 2 tempat, pasti kan tugas-tugas dari dosen banyak kan, entah itu dari UIN atau dari idaku kan. Nah, Kak Nabila tuh punya kendala gak di saat untuk mengerjakan tugas antara 2 tempat itu, tempat kuliah? Kalau misalnya kendala di aku ngerjain tugasnya misalnya gak ada waktu, mungkin harus di-manage waktunya ya. Cuma kalau misalnya kendala tugas kelompok sih, aku lebih kendala ke situ. Kalau misalnya tugas individu, aku ngerasa kayak oh ini tugas individu nih, aku punya tanggung jawab atas tugas tersebut gitu. Kalau misalnya tugas kelompok kan itu maksudnya berkelompok kan ya, ada anggotanya gitu. Nah itu sih yang buat aku agak kesulitan gitu, karena kan kelompok diikutin gitu, terus di idaku juga ada tugas kelompok gitu. Jadi ya paling itu sih. Oke, nah ada problem lain nggak selain kayak itu membagi waktu, kesulitan membagi waktu? Apa ada masalah-masalah lain yang Kak Nabila alami? Iya paling itu sih, karena tugas kelompok kan, terus kan ya kalau misalnya di idaku sendiri aku nggak ada masalah tugas kelompok, karena menurut aku teman-temannya juga yang enjoy gitu, yang benar-benar ngebantu satu sama lain gitu. Kalau misalnya di UIN aku juga sedikit kurang paham ya, apa karena dia perguruan tinggi negeri atau emang anak-anaknya yang kayak gitu. Jadi menurut aku lebih ke pertemanan sih. Jadi kan menyulitkan kalau misalnya ada tugas kelompok jadi sulit ya. Iya. Sulit untuk berkomunikasinya gitu ya. Iya, sulit berkomunikasi, terus sulit juga kayak misalnya mungkin ada yang merasa dirinya lebih baik gitu. Oke. Mungkin cukup sekian, cukup dulu. Saya cukupkan kepada Kak Nabila. Terima kasih untuk waktunya telah menyempatkan untuk bercerita hari ini. Udah bersedia untuk diwawancara. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.